Hai Sobat YouTuber. Perihal menghitung ukuran kebahagiaan suatu negara memang bukan hal yang mudah karena tidak ada sebuah standar yang pasti. Walaupun begitu, ada berbagai aspek yang bisa menjadi sebuah ukuran apakah masyarakat di negara itu merasa bahagia atau tidak. Seperti halnya masalah kualitas kesehatan, harapan hidup, stabilitas keuangan, kebebasan, dan hubungan sosial. Semua itu juga punya pengaruh atas skala kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan merupakan suatu hal yang sulit untuk diukur, dari data yang dikumpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penilaian penting pada laporan tahun ini. Beberapa di antaranya seperti tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan orang lain, dukungan sosial, kemurahan hati, kebebasan membuat pilihan hidup, hingga emosi positif dan negatif yang sering kali mereka rasakan. Dari 156 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-87 sebagai negara paling bahagia di dunia. Sementara itu, beberapa dari kita mungkin membayangkan bagaimana rasanya hidup di negara dengan peringkat teratas sebagai negara paling bahagia di dunia. Ingin tahu negara apa sajakah itu? Berikut 10 negara paling bahagia di dunia. Finlandia. Finlandia menduduki peringkat pertama sejak 2018. Finlandia berhasil mempertahankan kedudukannya di urutan pertama sebagai negara paling bahagia di dunia selama 5 tahun berturut-turut. Dengan evaluasi hidup rata-rata, Finlandia memperoleh skor sebesar 7,8. Berawal dari kebiasaan orang Finlandia yang sangat menghargai pekerjaan seorang guru, di sana guru diberikan fasilitas, pelatihan, dan pendapatan sangat baik. Karena itu, pendidikan di Finlandia juga sangat berkualitas dan jadi negara yang paling melek huruf. Berangkat dari kualitas pendidikan yang sangat baik, Finlandia juga berhasil menekan angka kemiskinan, kejahatan, dan mengedepankan kejujuran. Uniknya, di Finlandia juga terdapat peraturan yang memberlakukan jam kerja fleksibel di beberapa bidang pekerjaan. Orang Finlandia bisa bekerja hanya dalam 3,8 jam dalam sehari. Walaupun bekerja hanya dalam 3,8 jam, orang Finlandia akan menghabiskan waktunya setiap hari untuk mengunjungi wisata lokal atau mengambil pekerjaan tanpa bayaran. Denmark. Denmark dikenal memiliki sistem pemerintahan monarki tertua di dunia, tidak membuat Denmark kalah bersaing dengan negara lainnya. Jika pada tahun 2021, Denmark menduduki peringkat ketiga, di 2022 ini Denmark berhasil menduduki peringkat kedua. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintahan, Denmark berhasil memperoleh skor sebanyak 7,6. Melalui gaya hidup yang menekankan pada pendidikan, budaya, dan program sosial yang berlaku, Denmark berhasil memperoleh standar hidup tinggi. Setiap orang yang tinggal di Denmark dikenakan kewajiban pajak penuh hingga 52,07% dari penghasilan mereka. Walaupun memiliki kewajiban pajak yang terbilang tinggi, setiap warganya akan memperoleh akses kesehatan berkualitas, bahkan fasilitasnya dipercaya jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, Swiss, Kanada, Jepang, dan Jerman. Selain fasilitas kesehatan, setiap warga Denmark juga akan memperoleh fasilitas pendidikan gratis, tunjangan anak hingga berusia 18 tahun, biaya persalinan, angkutan umum, fasilitas publik dan ruang publik, serta wahana rekreasi yang terpelihara dengan baik. Islandia. Islandia turun ke peringkat ketiga pada 2022 ini tidak membuat Islandia menjadi salah satu negara yang tidak bahagia. Jika pada tahun sebelumnya Islandia memperoleh skor 7,575, pada tahun ini negara Islandia memperoleh skor sebanyak 7,557. Selain memiliki lanskap gletser dan laut yang memukau, Islandia dikenal sebagai negara yang damai dan aman dengan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintahannya. Namun, siapa sangka jika Islandia tidak memiliki angkatan militer? Islandia adalah salah satu negara yang tidak memiliki angkatan militer. Setiap warga negaranya diwajibkan untuk menjaga perdamaian dan memiliki toleransi yang tinggi. Oleh karena itu, di negara ini jarang terdengar unjuk rasa besar-besaran, kejahatan, ataupun konflik. Swiss. Swiss meraih skor sebanyak 7,5 menempatkan Swiss di posisi keempat, sebagai salah satu negara yang paling bahagia di dunia pada 2022. Beberapa dari kita mungkin sudah tahu jika Swiss adalah negara dengan biaya hidup paling tinggi di dunia. Bukan menjadi rahasia umum lagi,
jika tinggal dan bekerja di Swiss akan menawarkan kualitas hidup tinggi, baik dari segi ekonomi, lingkungan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga stabilitas politiknya. Didukung dengan lanskap pegunungan Alpen yang dilengkapi kondisi alam yang memukau, siapapun pasti mengidam-idamkan untuk bisa merasakan sensasi tinggal ataupun berkunjung ke Swiss. Bukan hanya itu, masyarakat Swiss juga dikenal sebagai orang yang tepat waktu. Kebiasaan ini telah mereka terapkan pada budaya bisnisnya. Di Swiss, segala transportasi umum, seperti kereta, gak akan mengenal istilah kedatangan terlambat. Karena itu, orang Swiss merasa jika segala urusan dan aktivitas mereka telah berjalan dengan efektif. Belanda berhasil mengungguli Swedia dan Norwegia. Belanda menduduki peringkat kelima dalam 2 tahun terakhir ini. Negeri kincir angin ini sangat cocok dijadikan sebagai pilihan untuk kamu yang ingin merasakan tinggal di luar negeri pertama kalinya. Selain terkenal ramah dan suka menolong, hampir sebagian besar orang Belanda, terutama di perkotaan, juga cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Ini tentu memudahkan pendatang untuk berinteraksi dengan warga lokal dan sekaligus belajar bahasa Belanda. Tidak hanya dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, Belanda juga dinobatkan sebagai negara dengan anak-anak yang memiliki kebahagiaan terbaik di dunia. Tidak heran saat berkunjung ke negara ini, kamu mungkin akan sangat mudah menemukan taman bermain dan kebun binatang mini, yang jaraknya saling berdekatan. Luxembourg terletak di antara Belgia, Jerman, dan Prancis. Luxembourg adalah negara kecil yang tidak cuma dikenal sebagai negara paling bahagia ke-6 di dunia, tetapi juga terkenal akan industri keuangannya yang maju. Walau kecil, Luxembourg adalah negara multikultural dengan banyak kelompok, mulai dari lokal hingga pendatang. Hampir 47% populasi di Luxembourg merupakan pendatang dari berbagai negara. Tak salah jika di negara ini menjadikan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa yang wajib dipelajari dan digunakan sehari-hari. Meskipun ada banyak komunitas, Luxembourg memiliki tingkat keamanan yang baik. Masyarakat Luxembourg juga dikenal memiliki sistem pendidikan dan kekeluargaan yang baik. Setiap anak-anak dan remaja yang menetap di Luxembourg tidak hanya akan memperoleh tunjangan, tapi juga fasilitas olahraga dan rekreasi yang sangat memadai. Anak-anak dan remaja di Luxembourg didorong untuk melakukan segala kegiatannya di luar ruangan, seperti mengikuti trekking di hutan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, bermain sepatu roda di pinggir danau, bermain di taman, dan memetik buah segar di perkebunan. Swedia berada di antara Denmark, Finlandia, dan Norwegia. Tidak membuat Swedia kalah bersaing. Dalam laporan negara paling bahagia pada 2022 ini, Swedia berhasil memperoleh skor 7,3. Berbeda dengan negara lainnya, orang-orang yang tinggal dan bekerja di Swedia dituntut untuk lebih produktif tapi juga mampu mengutamakan keluarga. Di Swedia, setiap orang memiliki kebiasaan untuk memulai segala aktivitasnya lebih awal dan memiliki jam kerja lebih panjang. Namun, di sore hari, mereka juga harus bergegas pulang untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Bukan hanya itu, seorang ibu di Swedia akan mendapatkan jatah 480 hari cuti berbayar. Dari 80% gaji mereka, ibu hamil akan mendapatkan pelatihan persalinan selama 60 hari masa kehamilan dan setiap anak akan menerima tunjangan bulanan hingga berumur 16 tahun. Dari sini kita sudah tahu jika orang-orang Swedia sangat menghargai waktu mereka bersama anak dan keluarga. Suhu dingin yang menyelimuti Swedia tidak menghalangi orang-orang di negara ini untuk menikmati keindahan alam, walaupun hanya sekedar bersantai di taman sambil bercengkerama. Keluarga adalah yang utama kalau di Swedia. Norwegia tidak pernah keluar dari 10 besar negara paling bahagia di dunia. Pada 2022 ini, Norwegia menduduki posisi ke-8 dengan total skor 7,3. Ada banyak faktor yang mempengaruhi Norwegia selalu masuk ke dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Beberapa faktor yang menjadikan Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia adalah keseimbangan hidup dan kerja, pendidikan, pengembalian pembayaran pajak, dan lanskap alamnya. Hidup sekaligus bekerja di Norwegia menawarkan banyak keuntungan. Bahkan jika kamu adalah seorang pengangguran,
Di negara ini setiap pengangguran akan diberikan tunjangan. Namun, saat pertama kali berkunjung ke Norwegia, kamu mungkin bisa langsung sadar jika lanskap indah di negara ini menjadi faktor utama kebahagiaan. Bukan tanpa alasan, kamu akan dengan mudah menemukan pemandangan menakjubkan. Di negara ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai tempat selama tempat itu tidak berpagar, jauh dari rumah, dan dilarang. Aturan kebebasan ini dikenal dengan Allemannsret Law. Kamu bisa bebas untuk piknik, bermain ski, berkemah, memetik buah liar hingga hiking di negara ini. Israel. Israel, terlepas dari konfliknya dengan beberapa negara, siapa sangka jika pada 2022 ini Israel berhasil menduduki peringkat ke-9 sebagai negara paling bahagia di dunia. Di atas peringkat Amerika Serikat dan Inggris, Israel menjadi satu-satunya negara di Asia yang menduduki 10 peringkat teratas negara paling bahagia kali ini. Banyak pemberitaan yang menyatakan jika keamanannya buruk, biaya hidup mahal, korupsi merajalela, dan perekonomian yang tidak stabil. Namun, orang-orang Israel menepis semua dugaan itu dan mengatakan jika hidup di Israel menjanjikan dari segi apapun. Di Israel sendiri, pada umumnya setiap orang memiliki kebebasan menentukan pilihan hidup dan mendapatkan dukungan sosial yang sangat tinggi. Selain itu, ikatan kekeluargaan yang kuat dan perasaan solidaritas di antara orang-orang Israel menjadikan mereka merasakan hidup yang terjamin. Selandia Baru. Selandia Baru, dikenal memiliki gaya hidup yang relatif santai, berhasil menempatkan Selandia Baru sebagai negara paling bahagia di dunia di peringkat ke-10. Tidak hanya santai, orang-orang Selandia Baru juga dikenal ramah. Orang-orang Selandia Baru memiliki prinsip work-life balance yang cukup kuat, baik dalam bekerja ataupun berekreasi. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan selama berjam-jam yang melelahkan untuk sampai ke wisata tujuan karena akses yang sangat mudah. Berkunjung ke taman nasional, hutan belantara, atau pantai yang indah dapat dicapai dengan berkendara singkat dan tak perlu banyak usaha. Bukan hanya lingkungannya yang bersih, stabilitas ekonomi yang jauh dari korupsi membuat Selandia Baru tidak hanya cocok sebagai tempat untuk berlibur dan menimba ilmu dan bekerja, tapi juga berbisnis. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan di negara paling bahagia dengan peringkat 10 teratas ini, mereka terbilang cukup loyal untuk membayar pajak dan memiliki standar hidup yang tinggi. Secara tidak langsung, kebahagiaan dan